Jangan berisik ya teman. Ada si mama angsa lagi fokus mengeram nih. Kalau lagi mengeram gini, si mama angsa akan sangat protektif loh. Ia nggak akan meninggalkan telur-telurnya sedetik pun. Informasi yang Otan dapat, telur yang dierami saat ini berjumlah 9 butir. Otan jadi penasaran, kira-kira kalau Otan tambahin telur lain di sarangnya, apa ya reaksi sobat Otan ini? Oke deh, kita bikin percobaan saja kalau begitu. Setuju kan teman-teman? Nah, Kaulan sudah menyiapkan 2 butir telur ayam dan 2 butir telur bebek. Untuk meletakkannya di sarang, Kaulan akan didampingi Paman Nendar, kiper yang ada di sini. Nah, Paman Nendar akan meletakkan telur-telur ini di antara telurnya si mama angsa. Hati-hati ya, Paman. Wih, sabar sob. Si mama angsa mulai galak nih. Suaranya ini adalah cara komunikasi dengan si angsa jantan. Si mama angsa berusaha memberitahu pasangannya jika sedang ada bahaya. Tenang, Paman gak bermaksud jahat kok. Oke, sekarang tinggal kita tunggu bagaimana respon si mama angsa terhadap telur-telur ini. Nah, rupanya si mama angsa mulai menyadari teman, ada telur asing di sarangnya. Kamu pasti keheranan ya sob, warna dan ukurannya jauh berbeda dengan telur-telurmu. Beberapa saat kemudian, sepertinya si mama angsa gak masalah ya dengan kehadiran telur ayam dan bebek ini. Si mama angsa lagi sibuk membolak-balik telur nih teman. Tujuannya supaya seluruh bagian telur mendapat temperatur yang merata dan embrio tidak menempel di bagian permukaan bagian dalam cangkang telur. Semakin sering diputar, maka hasilnya akan semakin bagus. Nah teman, sepertinya si mama angsa bersedia mengerami telur-telur ini. Wah, baik sekali ya. Tapi tidak semua angsa hitam seperti ini ya teman. Ada juga angsa hitam yang menganggap telur asing sebagai ancaman dan memecahkannya. Teman, angsa hitam dikenal sebagai lambang cinta sejati. Ini karena mereka hanya memiliki satu pasangan selama hidupnya, atau disebut juga monogami. Nah, dalam proses mengeram, induk angsa jantan juga turut bergantian mengeram dengan angsa betina. Sungguh papa angsa yang super siaga ya. Cakep. Sob, rajin amat bersih-bersihnya. Sekalian tolong bersihin kamar Otan bisa? Otan bercanda loh. Jadi sebenarnya si papa angsa ini bukan lagi bersih-bersih. Saat si mama angsa hitam mengeram, si papa angsa bertugas untuk membuat sarang. Ia mengumpulkan jerami dan sisa-sisa bulunya yang rontok. Satu persatu jerami ini dikumpulkan dulu seperti ini. Kirain mau langsung digiring ke kandang. Kok malah dipindahin lagi tumpukannya jeraminya, sob? Ya ampun sob, lama banget ya. Otan sampai ngantuk nih nungguinnya. Padahal posisi tumpukan jerami tadi sudah dekat sama sarangnya. Sekarang jadi makin jauh kan? Nah, akhirnya setelah 3 kali pindahin tumpukan jerami, sampai juga jeraminya di dekat kandang. Sobat Otan ini kemudian akan menyusunnya di dalam sarang teman. Cakep. Kita kenalan lebih jauh ya dengan si hitam ini. Si hitam nan anggun ini berasal dari daerah barat daya Australia. Nah, yang menjadi ciri khasnya tentu warnanya yang hitam dengan warna paruh merah merona serta leher panjang berbentuk huruf S. Sama seperti angsa putih, angsa hitam adalah hewan akuatik atau banyak menghabiskan hidupnya di air. Kalau lagi berenang gini,
ia terlihat cantik dan anggun ya teman. Kepalamu kemana Sob? Sambil berenang cantik, rupanya si angsa suka memasukkan kepalanya ke air sambil mencari makan teman. Seperti kata pepatah, menyelam sambil minum air. Yah, sekalian bikin kepala jadi adem ya Sob. Teng teng, saatnya makan Sob. Kaulan dan Paman Nendar sudah bawa pakan kesukaanmu nih. Ada pelet dan lumut. Angsa juga suka loh makan tanaman air. Salah satunya lumut ini teman. Yah, kalau urusan makan sih, Sobat Otan ini adalah pemakan segala. Nggak pilih-pilih deh pokoknya. Ia bisa makan apa saja yang ada di darat atau di air. Saat makan makanan yang kering seperti pelet, angsa hitam akan membasahi terlebih dahulu makanannya di air. Takut seret ya Sob? Ini karena kelenjar ludahnya tidak mampu membasahi seluruh makanan. Jadi Sobat Otan ini kesulitan untuk menelan. Makanya ia akan mencari air untuk membantu menelan makanannya. Ya sudah, makannya jangan buru-buru, santai saja. Selamat makan ya Sob. Teman, kenal nih si Ciki. Ia adalah angsa alias soang kesayangan Paman Heri. Kemana-mana si Ciki maunya ikut terus. Nah makanya Ciki senang banget nih kalau Paman Heri membawanya ke sungai untuk mandi. Segar. Sama seperti bebek, angsa memiliki selaput pada kakinya. Selaput ini memudahkan untuk berenang di air atau juga berjalan di tempat yang berlumpur. Selain itu, selaput pada kakinya juga berfungsi sebagai pengukur suhu di sekitarnya. Nah, perhatikan deh, biar berkali-kali nyebur atau menyelam, bulu Ciki nggak basah. Itu karena bulu angsa mengandung lapisan lilin. Lapisan lilin tersebut berasal dari kelenjar yang ada pada bagian ekornya. Kelenjar tersebut mengeluarkan minyak yang selanjutnya disebar ke seluruh permukaan tubuh angsa. Makanya Ciki tahan air, alias water resistant. Kayak jam tangan aja ya. Gimana Ciki? Sudah bersih? Oh iya, perilaku angsa menelisik bulunya seperti ini adalah cara ia membersihkan tubuh. Pinter ya si Ciki. Angsa memang punya gigi-gigi kecil yang lumayan tajam. Bahkan di lidahnya pun terdapat gigi-gigi loh. Yang mirip gigi ini adalah tonia atau sejenis rahang yang terbuat dari tulang rawan. Karena hanya terbuat dari tulang rawan, gigitan angsa sebenarnya tidak sampai mematahkan tangan seperti cerita yang pernah Otan dengar. Tapi bisa juga sih berakibat cukup fatal. Otan perhatikan dari tadi nih ya, kalau si Ciki berperilaku manis dan lucu. Padahal yang Otan tahu, angsa itu unggas yang galak loh. Nah, target kita adalah keluarga angsa ini. Apakah yang akan terjadi jika agen Otan mengambil anak dari keluarga angsa ini? Gak butuh waktu lama, serangan sasaran angsa dimulai. Awas, jangan sampai ketangkap. Lihat tuh perubahan si jantan. Yang tadinya santai kayak di pantai, langsung menjadi galak. Ia berliuk-liuk sambil menyerang. Perhatikan lagi deh, jantan angsa yang memiliki benjolan di paruhnya ini yang paling aktif mengusir agen Otan.
sementara si betina bertugas melindungi anak-anaknya. Sebuah kerjasama yang bagus ya. Satu keluarga saling melindungi satu sama lain. Cakep! Ada lagi nih sobat otan si udang yang unik, yaitu cleaner shrimp. Meski ada embel-embel nama Ambonnya, tapi udang ini tersebar di seluruh laut Nusantara kok. Mereka hidup di antara karang-karang, baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Sesuai dengan namanya, si pembersih, cleaner shrimp, terlihat melakukan pembersihan pada karang-karang. Padahal, udang pembersih ini sedang memakan makanan favoritnya, yaitu parasit dan mikroorganisme lainnya yang menempel pada karang. Gak cuma pada karang loh, udang ini juga melakukannya di mulut moray eel. Kalau bahasa kerennya sih, si udang ini melakukan hubungan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Si udang dapat makanannya dan si moray eel menjadi bersih dari sisa-sisa makanannya. Kasih kuku jari tanganmu, sepertinya akan dibersihkan juga oleh si udang ini. Tuh kan paman, udang langsung menempel di jarimu. Jari paman jadi bersih deh. Juga dibersihkan giginya. Nggak mau kalah ya sama moray eel ya? Wow, ternyata dibersihkan juga ya. Bisa-bisa paman nggak sikat gigi lagi nih nanti. Sudah dibersihkan sama si cleaner shrimp sih. Atau gurita adalah hewan laut dengan tubuh yang elastis. Salah satu cara dia berkamuflase agar terhindar dari predator adalah dengan membawa cangkang bekas kerang seperti ini, teman. Tapi kalau dilihat-lihat, kamu kok lebih mirip penari balet, Sob? Setelah menemukan tempat yang aman, tubuhnya akan langsung menyesuaikan dengan bentuk cangkang kerangnya, teman. Dia juga akan mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan sekitar. Aduh. Kalau main petak umpet sama kamu, Otan menyerah deh, Sob. Kamu jago banget sih. Tidak hanya kerang, oktopus akan berkamuflase atau berlindung menggunakan apapun yang ada di sekitarnya, tidak terkecuali botol. Nama kamu kan Coconut Octopus, Sob. Kenapa kamu sembunyi di dalam botol, bukan bersembunyi di dalam batok kelapa? Harusnya kamu ganti nama jadi Botol Octopus dong. Hal ini yang membuat si hewan moluska ini dianggap sebagai salah satu makhluk hidup yang cerdas loh. Dia selalu punya cara untuk melindungi dirinya. Nah, karena kamu hobinya bersembunyi, Otan jadi penasaran nih. Apa yang akan kamu lakukan bila menemukan benda yang sama seperti tempat persembunyianmu?
dengan bantuan sang agen, Otan mau lihat langsung kecerdasanmu. Apakah ia akan tertarik untuk pindah ke botol baru? Ya, tanpa basa-basi, ia langsung menghampiri botol dan membuka tutupnya. Adalah yang diambil cuma tutupnya dan langsung kembali ke botol lama. Ya, ia masih butuh adaptasi dengan botol baru itu, teman. Tapi dia masih bolak-balik tuh. Cie, penasaran nih. Eits, belum selesai sampai di sini, teman. Nah, sekarang agen Otan akan memasukkan udang mantis ke dalam botol. Eits, ini bukan sembarang udang, teman. Udang mantis dikenal dengan keistimewaannya karena memiliki cakar yang sangat tajam. Saking tajamnya dapat memotong jari manusia loh. Hii. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada oktopus saat memangsanya ya? Ya, udang mantis tampak melakukan perlawanan. Ya, dengan sekuat tenaga, oktopus mampu melumpuhkan si udang mantis. Wuhuu! Mantap, sob! Meskipun tubuh oktopus elastis, namun ia memiliki otot-otot yang cukup kuat dan mampu meredam perlawanan mangsanya. Oktopus akan membuang bagian tubuh mangsanya seperti kulit atau cangkang yang tidak dapat dicernanya. Mantap! Sepertinya agen Otan yang satu ini masih betah bermain-main dengan sobat Otan yang satu ini. Sekarang ia coba memberikan cermin ke hadapan si oktopus. Wah, oktopus bakal mengejar cermin yang memantulkan dirinya. Karena sifatnya soliter, jadi saat diberi cermin, ia merasa ada oktopus lain yang datang ke wilayahnya. Wah, ada-ada saja deh tingkah lakumu, sob. Kalian tahu nggak? Oktopus itu memiliki masa hidup yang relatif cepat, yaitu 6 bulan sampai 1 tahun saja. Wah, hati-hati paman, ada gurita nempel di masker. Gawat nih. Kalau kalian mengalami kejadian seperti ini, jangan takut dulu ya. Semua ada solusinya kok. Pertama, kalian harus tetap tenang dan jangan panik, agar tetap bisa bernafas dengan baik. Selanjutnya, perlahan pegang kepala gurita dengan erat. Lalu, lepaskan lengannya satu persatu. Lihat, dengan mudah semua bisa teratasi kan? Atau bisa juga kalian melepas masker lebih dulu, lalu melepaskan guritanya. Memang sedikit sulit sih, soalnya gurita kan memiliki lebih dari 2000 alat penghisap pada 8 lengannya.
Satu penghisapnya mampu menahan beban hingga lebih dari 10 kilogram loh.